Selamat pagi. Shalom. Semangat. Semangat. Yang semangat boleh kasih jempol. Wah, semangat. Atau boleh chat. Ayo semangat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Hari-hari ini kita banyak belajar ya tentang melakukan kehendak Allah. Dalam kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu kita diperhadapkan dengan satu pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Keberadaan kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa yang lalu. Dan siapa kita ke depan itu ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Jadi mari belajar untuk menghitung hari, ajar kami untuk menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi setiap hari, setiap waktu kita bisa mengambil satu keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan free will buat setiap kita, kehendak bebas, mana yang kita pilih, melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak diri kita sendiri. Ya. Setiap kita diperhadapkan dengan satu pilihan dan keputusan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebenarnya sudah menyerahkan kehendak kita, keinginan kita, kehidupan kita, keinginan kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan kemauanku, bukan keinginanku, bukan kehendakku, tetapi keinginan Kristus, kehendak Kristus, dan kemauan Kristus. Ya, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kalau kita mau merenungkan bahwa kita sampai ada hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini itu merupakan waktu yang Tuhan masih beri. Jadi waktu yang sisa. Kalau Alkitab mungkin ada yang menafsirkan ada yang 70, 80. Kalau kita takut Tuhan bisa diperpanjang lagi. Kalau kita hitung-hitung sekarang misalnya kita berumur 50, 60, berarti kurang 20 sampai 30 tahun lagi. Ini waktu yang menjadi kesempatan buat kita. Nah, kita harus sama-sama menghitungnya karena apa? Waktu, kata-kata yang terucap, perbuatan, kesempatan yang yang Tuhan sudah berikan buat kita tidak akan pernah kembali. Jadi jangan sampai kita menyesal. Aduh, kenapa kok saya kemarin salah mengambil keputusan? Aduh, kenapa kok kemarin saya melakukan ini? Mari belajar dari setiap detik. Makanya firman Tuhan berkata bahwa setiap jam ya Tuhan Dikau ku perlukan. Artinya dalam setiap waktu kita butuh Tuhan untuk menuntun, memimpin kita, mengambil pilihan dan keputusan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, 16 dan 17 akan menuntun kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Kita sama-sama membaca Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini kita akan mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di sisa waktu ini. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, mari belajar untuk terus mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Seksama itu artinya sungguh-sungguh, artinya itu teliti. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita dari hari ke hari. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan menentukan siapa kita ke depan.
bagaimana masa depan kita. Untuk itu mari kita punya satu tujuan dalam kehidupan kita. Karena setiap kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 berkata bahwa semua yang kuciptakan itu untuk kemuliaanku. Jadi kita mesti punya satu mindset yang benar bahwa saya ada di dunia ini, saya hidup hari ini, yaitu dengan sebuah tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap, tingkah laku, lewat apapun yang kita kerjakan. Bahkan Paulus berkata ketika kamu makan, ketika kamu minum, ketika kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari belajar memperhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Ya, di dalam firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah. Setiap kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan memiliki rancangan yang sempurna buat setiap saudara dan saya. Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Apa itu? Yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Artinya Allah berarti sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Untuk kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin kita sebagai istri, mungkin kita sebagai anak, mungkin kita juga sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita memiliki satu tujuan. Endingnya yaitu kita memuliakan nama Tuhan. Nah, hal ini menjadi satu pergumulan ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Mau mengikuti kehendak saya sendiri, visi saya, misi saya, atau kehendak Allah, misi Allah dalam hidup saya. Pak Rubin selalu berkata, jangan berkata, ini Tuhan keinginanku, harapanku, kerinduanku, visiku, berkati. Bukan, tetapi kita belajar untuk bergumul. Apa Tuhan visimu dalam hidupku? Apa Tuhan maumu dalam hidupku? Apa Tuhan kehendakmu? Mari lakukan di dalam kehidupan aku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang memiliki destiny, panggilan masing-masing dalam kehidupannya untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Setiap kita itu ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Nah, kuncinya kita yang harus belajar untuk memahami, mengerti apa yang menjadi destiny Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang yang sembrono dengan kehidupannya. Kemarin beberapa viral ya, ada seorang artis yang menghina Tuhan di atas panggung dan tidak membutuhkan waktu yang lama, beberapa detik langsung dia jatuh dan mati. Dan kalau kita belajar ada banyak juga beberapa artis-artis yang berusaha mereka menghina Tuhan. Mereka nggak takut, dia bilang nggak apa-apa saya masuk neraka. Ya, mereka berkata udah itu urusan nanti, soal surga neraka itu nanti. Yang penting sekarang ini hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu. Kemarin beberapa hari yang lalu kami mengunjungi teman kami yang kehilangan orang tuanya, dan di situ saya diberkati oleh firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa kita harus tahu dari mana roh kita dan kemana tujuan roh kita, yaitu ke surga. Jadi kita tidak fokus pada perkara-perkara di dunia ini, tetapi kita fokus pada apa yang menjadi destiny Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar untuk mengerti. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita dibentuk, kita dilahirkan dalam keluarga yang mungkin miskin atau keluarga yang mungkin broken home, mungkin kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, masalah, karena Tuhan punya tujuan untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang sama. Ya, dalam pelayanan kami diperhadapkan dengan keluarga-keluarga yang broken, anak-anak muda yang berontak. Setelah kami evaluasi, kenapa kok kami lahir dari keluarga yang seperti, ternyata Tuhan mau membawa kami pada satu
untuk pelayanan generasi, di mana mereka memiliki latar belakang yang sama seperti kami. Dan itu menjadi destiny kami untuk melayani generasi muda yang mungkin diperhadapkan dengan keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang berantakan. Tetapi disitulah kami bisa memulihkan mereka, bisa membawa mereka datang kepada Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, mungkin masa lalu atau mungkin perjalanan kehidupan yang begitu berat, sebenarnya lewat semuanya itu Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Demikian juga kita harus punya tahu tujuan Tuhan membentuk kita, yaitu untuk diubah menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jadi setiap proses yang Tuhan izinkan, entah itu luka hati, entah itu sakit penyakit, entah itu kondisi situasi yang tidak mengenakan, sebenarnya Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Yaitu karakter kita yang diubah, dibentuk menjadi seperti Yesus. Untuk kita diproses, hidup kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Sebuah bejana ketika dia rusak akan dihancurkan lagi, dibentuk lagi sehingga menjadi indah di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jadi jangan menyerah, jangan marah, jangan sakit hati, jangan protes sama Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin secara manusia menyakitkan, tetapi itu sebenarnya cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Mari hari-hari ini kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kita membuang-buang waktu ataupun menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita. Ada banyak orang yang mungkin karena dalam kondisi yang udah nyaman, mungkin semuanya udah oke, akhirnya mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang duniawi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan menyia-nyiakan waktu. Mari belajar hari ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku mau melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Aku mau mengembangkan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan. Mari upgrade diri kita. Bidang apapun yang Tuhan percayakan, mari kita belajar untuk mengembangkannya. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari lewat setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan waktu yang ada, jangan pernah sia-siakan dengan gosip, dengan nonton drama yang begitu berkepanjangan, karena saya kepengen nonton lagi, penasaran, akhirnya apa? Sampai berjam-jam saya buang waktu hanya untuk mengikuti rasa penasaran. Akhirnya gimana akhirnya? Setelah saya sadar, saya bilang, udah saya lihat endingnya saja. Oh begini, udah selesai ya. Jadi kadang-kala kita harus sadar bahwa waktu-waktu yang kita gunakan ini untuk apa? Apakah kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang mengupgrade diri kita, atau kita buang-buang waktu. Hari ini firman Tuhan datang untuk menegur kita dan mengingatkan kita. Yang terakhir adalah mengerti dan melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan dari Pak Suito hari Minggu sungguh sangat jelas dan sangat terang sekali bagaimana kita mengerti dan melakukan kehendak Allah. Kita harus membuka hati, mengasihi Tuhan, belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berhubungan intim dengan Tuhan, yang akan mengerti kehendak Allah. Dan yang sangat penting adalah ketaatan.
Mari belajar prioritaskan hal-hal rohani. Kita harus tahu surga adalah tujuan akhir dari roh kita. Bangun keintiman kita dengan Tuhan, bayar harga lebih lagi. Ya, tidak mengasihi dunia dan segala keinginannya. Sebenarnya ini kalau mau dibahas ini luar biasa ya. Karena dunia ini begitu indah, begitu menarik, begitu menyenangkan buat daging kita. Tetapi ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus berani untuk membayar harga. Mau rugi, mau terluka, mau kehilangan hak pribadi, mau mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak kompromi dengan dunia ini. Jadi mari belajar melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki sebuah ketaatan daripada korban. Jadi mari belajar, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semuanya bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi mari kita belajar taat. Karena tanpa ketaatan kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dimulai dari sebuah ketaatan. Kemarin Pak Suwito bilang, Tuhan tuh pengen nuntun kita, Tuhan tuh pengen ngasih tahu kehendaknya. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita taat sama kehendak Tuhan? Mau nggak kita taat sama rencana Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi mari terus bangun roh takut akan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan sehingga Tuhan akan memberitahukan jalan yang harus kita pilih. Ayat yang terakhir Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biar hari ini kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Tuhan dengan apa? Memperhatikan dengan seksama, ya. Bagaimana kita hidup? Mempergunakan waktu yang ada, mengerti dan melakukan kehendak Allah. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.